Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai krisis moneter 2008. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Edward Alvar Purba dengan NIM 120410034. Saya Erlika Faslin Utami dengan NIM 120410075 dari program studi Sains Aktuaria. Nama saya Muksin Bagaskara dengan NIM 119140167 dari Prodi Teknik Informatika. Olivia Lumban Tobing dengan NIM 119140159. Cahya Andi Mariza dengan NIM 119140007. Apa itu krisis moneter? Krisis moneter atau yang juga dikenal sebagai krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya, serta lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Krisis moneter sering dikaitkan dengan kepanikan, di mana investor menjual aset atau menarik uang dari rekening tabungan karena mereka takut nilai aset tersebut akan turun jika tetap berada di lembaga keuangan. Situasi lain yang dapat disebut sebagai krisis keuangan termasuk pecahnya gelembung keuangan spekulatif, kehancuran pasar saham, gagal bayar pemerintah, atau krisis mata uang. Krisis keuangan mungkin terbatas pada bank atau menyebar ke seluruh ekonomi tunggal, ekonomi suatu wilayah, atau ekonomi seluruh dunia. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2008, bermula dari krisis subprime-mortgage di Amerika Serikat. Krisis subprime-mortgage adalah krisis yang disebabkan karena kredit yang macet pada sektor properti. Krisis ini berasal dari suatu peraturan yang berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan pada kreditur. Banyak lembaga keuangan di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak mendapatkan kredit. Kondisi inilah yang mendorong berbagai lembaga keuangan di Amerika Serikat runtuh. Salah satunya adalah Lehman Brothers. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang yang dijual kepada lembaga investasi di berbagai negara. Namun, surat utang tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitur yang memiliki kemampuan membayar kredit perumahan yang baik. Terkurasnya likuiditas lembaga keuangan dikarenakan tidak ada dana untuk bayar kewajiban sehingga membuat lembaga keuangan terancam bangkrut. Buku yang dirilis Bank Indonesia berjudul Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2008 menyebutkan akibat terparah dari krisis ini adalah tidak berfungsinya sektor keuangan Amerika Serikat yang merambat pada tidak berfungsinya sektor keuangan dunia. Krisis global yang terjadi pada 2008 cepat menjalar dan menyerang negara-negara lain. Secara umum, sebagian besar ekonomi dunia terkena imbas krisis ekonomi global melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur finansial. Adapun dampak krisis moneter secara global, yaitu yang pertama, inflasi yang meningkat, yang kedua, meningkatnya utang-utang negara, ketiga, indeks bursa runtuh, yang keempat, nilai tukar yang turun, yang kelima, hancurnya sektor perbankan dan properti, dan yang terakhir, pergerakan ekonomi yang melambat. Dampak krisis terhadap Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang secara langsung dan secara tidak langsung. Dampak terhadap Indonesia yang secara langsung, yang pertama yaitu harga saham merosot pada Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, bank mengalami krisis likuiditas. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK pada 57.000 karyawan yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009. Dan
Dampak krisis terhadap Indonesia yang terjadi secara tidak langsung yaitu melemahnya permintaan global yang dimanifestasikan dalam bentuk penurunan harga komoditas dunia dan turunnya permintaan ekspor Indonesia. Adapun solusi yang dilakukan pemerintahan negara Indonesia dalam mengatasi krisis moneter ini adalah 1. Pada Oktober 2008, pemerintah mengeluarkan 3 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pertama, Perpu 2/2008 untuk memperkuat fungsi Lender of the Last Resort Bank Indonesia dengan memperluas macam aset yang bisa dijadikan agunan oleh bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia. Kedua, Perpu 3/2008 untuk memperkuat peran LPS di masa krisis. Ketiga, Perpu 4/2008 mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK menetapkan mekanisme, tata cara, dan koordinasi antar lembaga yang bertugas dan berwenang mencegah dan menangani krisis. Kedua, Bapepam LK yang kini menjadi OJK juga mengeluarkan aturan untuk mempermudah emiten melakukan buyback, sementara BI mengeluarkan larangan transaksi short selling dan membatasi perdagangan margin. Ini dimaksudkan untuk mengurangi aksi jual di tengah momentum penurunan harga. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk meredam volatilitas di pasar saham. Ketiga, pada medio Oktober 2008, Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum atau GWM dari 9% menjadi 7% untuk kewajiban rupiah. Kewajiban falas dari 3% turun menjadi 1%. Perhitungan GWM untuk bank-bank kecil disederhanakan. Dengan demikian, beban perbankan sedikit berkurang. Dan yang keempat, untuk mengatasi ketatnya likuiditas, pembatasan saldo harian pinjaman falas jangka pendek oleh bank-bank dihapuskan, dan tenor fasilitas swap untuk memperoleh likuiditas diperpanjang dari 7 hari menjadi 1 bulan.